Peringatan-peringatan Allah itu apa sih yang Allah kirimkan sebelum Allah mengirimkan malaikat maut? Karena ternyata malaikat maut itu mengirimkan delegasi-delegasinya sebelum malaikat maut itu yang datang. Dan kita bahas dulu, mana dalilnya bahwasanya malaikat maut itu mengirimkan delegasi-delegasinya sebelum malaikat mautnya yang datang untuk mencabut ruh dari jasad manusia. Kita membaca dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Allah menyampaikan, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Allah menyampaikan pada surat Fatir 37. Ya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu yang dalam masa yang cukup untuk kalian berpikir. Kami telah memanjangkan umurmu supaya kalian itu berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan bukan telah datang kepadamu sebuah peringatan-peringatan sebelum datangnya kematian. Maka surat Fatir 37 ini kemudian menjadikan kita akhirnya mengetahui, oh peringatan itu ada. Allah itu memanjangkan umur dan Allah memberikan peringatan sebelum betul-betul datangnya kematian. Berarti peringatan-peringatan itu bisa jadi sudah datang dalam teras kehidupan kita, cuma kita tidak merespon. Disebabkan mungkin karena kita mencintai dunia, terlalu memikirkan dunia terus-menerus, sampai akhirnya kita tidak merespon kematian. Tidak merespon sinyal-sinyal dan peringatan-peringatan sebelum kematian itu datang. Sebagaimana kalau kita melihat kambing itu kalau sudah senang sama rumput yang diberikan kepadanya, sampai dia melihat temannya itu disembelih pun dia tetap makan. Coba lihat kalau kita Idul Adha. Idul Adha itu kita sering melihat bagaimana kambing itu masih makan rumput padahal sebentar lagi disembelih. Apakah dia tidak merasa bahwasanya sebentar lagi kematian? Karena memang kami tidak memiliki perangkat untuk memahami peringatan-peringatan. Seharusnya manusia diberikan oleh Allah Quran, diberikan berbagai macam perangkat. Salah satu fungsi dari perangkat yang Allah turunkan pada kehidupan kita, bagaimana perangkat itu bisa menjadikan manusia itu mengetahui, oh ini peringatan-peringatan supaya mengambil persiapan sebelum datangnya garis finish yang Allah tetapkan dengan turunnya malaikat maut. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham dalam surat Fatir. Allah menutup ayat ini dengan sebuah kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Wa ja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepadamu peringatan sebelum datangnya kematian? Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Berarti setiap orang yang meninggal dunia itu sebelumnya sudah dikasih peringatan sama Allah. Nah, peringatan-peringatan itu yang sering diabaikan. Dan akhirnya menjadi sebuah kerugian ketika kita tidak memperhatikan peringatan-peringatan yang ada. Ya. Sekarang setelah kita membahas bahwasanya peringatan itu merupakan bagian dari rahmatnya Allah. Jadi Allah ketika sudah memberikan rahmat kepada makhluknya, Allah memberikan peringatan sebelum datangnya kematian dengan hadirnya malaikat maut. Sekarang pertanyaan kita, peringatan-peringatan itu apa aja sih yang diterangkan para ulama kepada kita? Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan yang pertama, termasuk di antara peringatan itu adalah yang pertama, yaitu adalah umur. Umur itu merupakan salah satu peringatan dari Allah. Ya, umur itu peringatan dari Allah, terutama dan terkhusus ketika sudah melewati angka 40 tahun. Nah, itu peringatan yang pertama. Karena saya sudah sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Allah itu kalau mendapati, manusia itu kalau mendapati dirinya sudah berada pada angka 40, lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan oleh Allah. Kalau dia melewati angka 50, lonceng kematian yang kedua sudah diperdengarkan oleh Allah. Kalau dia melewati angka 60, maka dia sudah melewati lonceng yang ketiga. Dan kata para ulama, sedikit sekali yang melewati lonceng keempat, umur 70, dan sedikit lagi yang melewati lonceng yang kelima, yaitu adalah angka 80 pada umurnya. Makanya umur 40 itu merupakan sebuah lonceng yang pertama yang Allah kirimkan. Makanya sampai kemudian kita menjumpai, sampai kemudian kita mendapati, sampai para ulama terdahulu kalau mereka itu sudah keliling pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mensiarkan agama Allah, mereka akan berhenti tepat ketika sudah usia 40 tahun. Sudah 40 tahun mereka itu tidak lagi mau pindah. Jadi para ulama-ulama dari generasi sahabat, tabi'in, yang mereka keluar dari Madinah untuk menyiarkan dan mensiarkan agama ini kepada seluruh manusia di permukaan bumi, mereka pindah dari Kufah ke Basrah, kemudian ke Palestina, pindah mereka terus. Tapi kalau mereka sudah mendapati angka 40, mereka berhenti.
dan mereka enggan untuk pindah lagi. Dan disitulah 40 itu menjadi peringatan pertama yang mereka hadirkan dalam kehidupan mereka. Angka 40 itu merupakan peringatan yang pertama dari lonceng kematian. Ya. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan sampai kita menjumpai beberapa ulama itu berkata, kalau ada manusia yang sering membawa kebiasaan baiknya sampai 40, maka kebiasaan baik itu akan dibawa sampai dia meninggal dunia. Tapi barang siapa manusia yang membawa kebiasaan buruknya sampai angka 40 kok masih dia membawa kemaksiatannya dan tidak lekas untuk bertaubat, maka dia biasanya akan membawa keburukan dan kemaksiatan itu sampai meninggal dunia. Makanya dalam dunia psikologi pun disampaikan, saya pernah mendapati salah satu di antara murid yang mengetahui psikologi berkata, ngasih masukan sama orang di bawah 40 sama ngasih masukan sama orang di atas 40 itu beda, Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Kalau ngasih masukan, orang sudah di atas 40 biasanya susah, Ustaz. Kalau bukan karena unsur pertolongan Allah, biasanya dia sulit untuk menerima masukan. Tapi kalau kita memberikan masukan sama orang di bawah 40, itu masih bisa kita rubah bagaimana kesimpulan dan konsep berpikirnya. Masih kita bisa kasih masukan. Tapi kalau di atas 40 itu sudah sulit. Makanya disitulah kita menjumpai. Sampai Allah itu mengkhususkan pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Menceritakan tentang angka 40 secara detail dan secara spesifik. Ketika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahqaf, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Makanya sampai para ulama ketika mereka sudah menyebut angka 40, mereka menyebutkan ada amalan-amalan khusus bagi mereka yang sudah melewati angka 40. Saya baru saja melewati angka 40 di bulan Mei. Maka angka 40 ini merupakan peringatan, nadhir yang Allah kirimkan sebelum datangnya kematian. Dan lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan. Kalau bapak-bapak ada umurnya 45, lonceng kematian pertama sudah. Kalau ada di antara kita yang 50, lonceng kematian yang kedua sudah diperdengarkan. Kalau ada di antara kita sudah 60, berarti lonceng kematian yang ketiga sudah diperdengarkan. Dan kalau sudah lonceng yang ketiga, para ulama mengatakan begitu dekatnya dia dengan medan kematian. Ya. Makanya ketika sudah 40 ke atas, apa amalan-amalan yang harusnya kita fokuskan? Kalau kita berpijak kepada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ada beberapa konsentrasi amal yang harusnya dilakukan kepada setiap orang ketika sudah melewati lonceng kematian yang pertama, yaitu 40. Jadi, kalau sudah melewati 40, 50, 60, ada beberapa amal yang harusnya diperhatikan terus, sebagaimana tergambar pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Apa itu yang pertama? Yaitu adalah bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya dan kenikmatan keluarga yang dia dapatkan. Makanya tergambar dalam ucapannya Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah, saya bersyukur atas kenikmatan yang Engkau telah berikan kepadaku dan kenikmatan aku beramal sholih. Berarti yang pertama, yaitu setiap manusia itu harusnya banyak bersyukur ketika sudah 40. Dia telah melewati separuh lebih kehidupannya diberikan kenikmatan oleh Allah, dan termasuk kenikmatan itu adalah kenikmatan bersama dengan keluarganya. Kenikmatan bersama keluarganya. Makanya akhirnya apa? Dimanfaatkan betul kalau 40 itu bersama dengan keluarga. Ditingkatkan kualitas time-nya dengan bersama dengan keluarga. Karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah sempurnakan ketika kita melewati angka 40. Makanya kan kita lihat kalau sudah melewati angka 40, anak-anak sudah ada, keturunan kita sudah siap. Maka itu termasuk salah satu yang disikapi dengan kesyukuran yang luar biasa kepada Allah ketika melewati 40. Kemudian nikmataka allati an'amta 'alayya wa amala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Yang kedua, kalau sudah melewati 40 itu apa? Memperbanyak doa supaya anak-anak kita diberikan oleh Allah dengan kesolihan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan doa yang harusnya paling sering kalau kita sudah menjadi orang,
melewati angka 40, entah menjadi seorang ayah ataukah seorang menjadi seorang ibu, maka sesungguhnya kita mau perbanyak doa untuk kesalehan anak kita. Makanya kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, wa aslih li fi dzurriyyati, tolong perbaiki keturunanku ya Allah. Ya, berarti angka 40 itu lebih banyak mendoakan kebaikan untuk anak. Kesalehan untuk anak itu harus terus didoakan, terutama ketika kita hidup pada zaman fitnah. Ketika tuntutan fitnah itu semakin besar, semakin lama, semakin berat. Hari ini tuh Masya Allah ya, narasinya itu luar biasa. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Masya Allah ini. Sampai urusan PSK, dalam urusan WTS pun sekarang sudah mulai dinarasikan seakan-akan itu baik. Saya tuh enggak ngerti itu gimana hari ini narasi itu luar biasa. Makanya kita meminta supaya kemudian yang kita khawatirkan itu bukan diri kita saja dan keselamatan agama kita. Yang kita pikirkan itu anak-anak kita. Karena mereka akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Dan kalau kita tidak menggunakan kekuatan yang bernama doa, kita khawatir anak kita akan tergerus dengan berbagai macam fitnah yang akan datang terus bertubi-tubi pada hidupnya. Karena fitnah itu beda dengan musibah. Musibah itu ketika datang besar, seiring dengan waktu mengecil dan menghilang dengan izin Allah. Beda dengan fitnah. Fitnah itu semakin lama semakin gede, semakin besar, semakin besar. Maka sampai Nabi berkata, saking gedenya fitnah, produk dari fitnah itu bisa merubah orang yang paginya beriman, sore harinya kafir. Coba. Nabi tidak mengatakan pagi harinya solih, sore harinya nakal. Enggak. Nabi menggunakan dua istilah yang sangat kontradiktif dan sangat jauh. Pagi harinya beriman, tapi sore harinya kafir. Makanya kalau kita ngerti tuntutan zaman fitnah hari ini luar biasa, tidak ada yang dikhawatirkan setiap orang tua kecuali komitmen dia untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Dengan dia berdoa. Makanya kalau sudah 40 tahun tuh banyak berdoa. Melihat anak, Rabbi habli minas sholihin. Terus. Melihat anak lagi apa? Allahumma kama hasanta khalqa ibni fahasin khuluqahu. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan fisiknya anakku, maka baguskanlah akhlaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus berdoa itu. Ya. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 jelas bagaimana Nabi konsentrasi untuk berdoa untuk meminta kesolehan dari anaknya. Jadi kalau sudah angka 40 lebih itu dikurangin berbagai macam ambisi-ambisi dunianya itu, bukan dihilangkan. Bukan, tapi dikurangin. Digantikan dengan prioritas. Prioritasnya apa? Sudah prioritasnya kepada keluarga, kenikmatan bersyukur, karena telah diberikan oleh Allah dengan kenikmatan amal solih dan keluarga yang kita peroleh. Kemudian kita prioritas dengan mendoakan anak kita dan keturunan kita. Karena itu termasuk salah satu perkara besar. Karena kalau kita, Pak, maaf ya, bukan sudah sering saya sampaikan. Kalau kita sampai meninggalkan anak yang tidak solih, salah satunya karena kita tidak melaksanakan kewajiban kita untuk mendoakan dan mensolihkan mereka sebelum kita meninggal dunia, tidak ada yang rugi kecuali yang rugi itu kita sendiri. Kecuali yang rugi itu kita sendiri. Karena anak kita ini kalau tidak solih, gara-gara kita kurang mendoakan mereka ketika kita masih hidup, anak kita kalau nggak solih ketika kita nanti sudah meninggal dunia, anak kita kok sampai nggak solih, naudzubillah min dzalik, maka setiap mereka mendoakan kita itu doanya nggak akan nyampe kalau mereka itu nggak solih. Makanya kalau kemudian kita itu sedang kelelahan untuk mendidik anak kita supaya anak kita itu taat kepada Allah, kita ini sebenarnya sedang mempersiapkan mesin uang kebaikan untuk kita kalau kita meninggal dunia. Mesin uang yang saya sampaikan ini mesin kebaikan. Karena ingat, tidak setiap anak yang mendoakan orang tua itu nyampe kepada orang tuanya. Kata siapa? Tidak setiap anak kalau mendoakan orang tuanya itu nyampe kepada orang tuanya. Sampai anak itu memiliki salah satu sifat yang dikabulkan doanya. Apa itu? Anak yang solih. Kalau anak kita solih, baru doanya itu nyampe kepada kita. Makanya Nabi mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu sudah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya yang disebutkan Nabi, waladun salihun yad'ulahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tua. Nabi tidak mengatakan waladun. Nabi mengatakan waladun salihun. Nabi tidak mengatakan waladun. Kalau waladun artinya anak. Tapi Nabi mengatakan waladun solih. Anak yang solih. Yang mendoakan orang tua. Berarti anaknya harus solih dulu.
Kalau anaknya nggak solih, doanya terhalang di pintu langit sebagaimana kabut menghalangi sinar mentari. Maaf ya Pak, yang kita ambil contoh, yang kita ambil realitas saja. Ini untuk menjadi renungan, bukan untuk membandingkan diri kita lebih baik dari yang lain, bukan. Kita ambil contoh. Ada anak gitu, karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik sama orang tuanya, berzina. Habis berzina, dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Nyampe. Ada anak kok sampai tidak menutup aurat, dia memperlihatkan auratnya terus. Dan itu disebabkan karena orang tuanya tidak pernah memberitahu kepadanya tentang kewajiban menutup aurat. Dan membiarkan anaknya terus membuka auratnya. Terus berdoa, nyampe? Belum tentu nyampe. Anak kita sampai terkena paham sekulerisme, liberalisme, terkena paham sosialisme, pluralisme. Terus kemudian dia berdoa gitu untuk orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia, nyampe. Kemudian ada komitmen ngikutin sunnah, kok malah yang diikutin sekulerisme, liberalisme, sosialisme, pluralisme yang jelas-jelas bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah. Disitulah kita kemudian akhirnya paham. Kenapa angka 40 itu kita fokuskan untuk memperbanyak doa untuk keturunan kita. Supaya ketika nanti semakin tua, ketika meninggal dunia, mesin produksi pahala kita masih bagus ketika anak-anak kita terus yang soleh itu mendoakan orang tuanya. Saya itu Pak, karena sering mentadaburi ayat ini, sering sekali kalau ngelihat anak-anak saya itu sambil saya usap kepalanya, saya bilang Rabbi habli minas sholihin, Allahumma faqihu fiddin gitu. Karena saya sudah ngelewatin angka 40. Jadi angka 40 itu doa yang paling sering itu salah satu doa untuk meminta kesolihan anak. Karena sekalinya anak kita solih Pak. Pak Adi, Pak Rahmat, semuanya kita akan menjadi orang yang paling beruntung. Anak kita akan berdoa dan doanya nyampe kepada orang tuanya. Kalau anak kita tidak solih, gak ada yang rugi kecuali kita. Makanya usia 40 itu identik dengan mendoakan anak-anak dan keturunan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah amalan khusus bagi usia 40 itu apa? Definisi anak yang sesungguhnya amalan khusus pada usia 40 yang ketiga itu apa? Ini tuh betul ilaika wa ini minal muslimin. Bertaubat. Ingat kita bertaubat, ingat dosa langsung ngambil sholat 2 rakaat untuk bertaubat. Ingat ketika lagi duduk gitu, terus ingat ya Allah dulu saya pernah bentak ibu saya. Kita kemudian bertobat. Ini tuh betul ilaika wa ini minal muslimin. Banyaklah bertobat. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Bersimpuh kepada Allah. Ngaku, ya Allah saya dulu pernah bentak ibu saya. Ya Allah saya pernah dulu ngambil yang haram. Setelah kita sholat taubat, kemudian kita sedekah, kita berikan di jalan Allah dengan niat untuk menghapuskan dosa-dosa kita di waktu sebelum usia 40. Maka para ulama sampai berkata, usia 40 adalah usia banyak untuk mencuci semua kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan dan kita terahkan dalam kehidupan. Ya. Maka itu usia 40. Makanya kemudian usia 40 itu peringatan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Fatir. Yaitu surat Fatir ayat yang ke-37. Peringatan yang pertama itu adalah umur. Ketika kita sudah angka 40, sudah angka 50, sudah angka 60. Itu berarti nantinya sudah dikirimkan oleh Allah sebelum datangnya malaikat maut. Itu yang pertama.